Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali, jumpa lagi di channel Asal Tukang F2. Kali ini channel Asal Tukang F2 akan membahas tentang pembahasan soal-soal relasi dan fungsi kelas 8 untuk SMP ataupun MTS. Dan soal-soal ini mungkin sering keluar pada penilaian akhir semester ataupun penilaian tengah semester. Selanjutnya, alangkah lebih baiknya silahkan kalian subscribe, like, dan komen jika ada yang perlu ditanyakan sehingga menjadi lebih jelas. Kemudian channel kami menjadi lebih besar lagi dan kami pun semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Kita mulai saja untuk pembahasan soal-soal relasi dan fungsi kelas 8 ini. Dari yang pertama, untuk nomor 1, perhatikan diagram di bawah ini ada diagram panah. Pertanyaannya adalah relasi yang tepat dari himpunan K ke himpunan L adalah, nah kita telaah satu persatu ya. Kita mulai telaah dari yang A. Negatif 3 2 kali dari negatif 6. Ini benar atau salah? Oh, ternyata salah ya. Kemudian yang B, apakah negatif 3 setengah dari negatif 6? Betul. Kemudian kita telah lagi yang bawahnya, negatif 1 setengah dari negatif 2. Betul lagi. 1 setengah dari 2. Betul. Dan 2 setengah dari 4. Maka jawabannya untuk nomor 1 ini adalah yang B. Kita lanjut untuk nomor 2. Relasi faktor dari himpunan A 235 ke himpunan B 8910 ditunjukkan pada diagram panah. Nah, relasinya ini adalah faktor dari, ya, diingat-ingat, relasinya faktor dari. Kita mulai dari yang diagram panah ini, kita telaah satu persatu. Apakah 2 faktor dari 8? Ya. Kemudian kita lanjutkan. Apakah 2 juga faktor dari 9? Bukan. Berarti untuk diagram panah ini adalah salah. Selanjutnya diagram panah yang kedua. Apakah 2 faktor dari 8? Ya. Kemudian kita lanjutkan. Apakah 2 ini faktor dari 10? Iya. Kemudian 3 faktor dari 9? Iya. Kemudian 3 faktor dari 10? Bukan. Berarti untuk diagram panah yang B ini adalah salah. Ya. Karena 3 ini bukan faktor dari 10. Kita lanjutkan lagi diagram panah berikutnya. Apakah 2 faktor dari 8? Ya, betul. Apakah 2 faktor dari 10? Iya, betul. Apakah 3 faktor dari 9? Iya. Apakah 5 faktor dari 10? Iya. Ternyata betul semua ini. Berarti ini benar ya. Berarti artinya yang nomor 2 ini jawabannya adalah yang C. Kalau yang C sudah betul, yang D tidak usah dilanjutkan penelaahannya. Kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan diagram panah berikut. Ya, jadi suka olahraga ya. Ya, jadi diperhatikan betul-betul gambarnya diagram panah berikut ini. Pernyataan berikut benar sesuai dengan diagram panah di atas. Kecuali. Nah, berarti kita mencari yang apa ini? Karena ada kecuali. Yang salah. Kita mulai dari yang A.
Eka tidak menyukai sepak bola. Kita lihat Eka hanya menyukai voli. Berarti Eka tidak menyukai sepak bola. Ini adalah pernyataan yang benar. Ayu menyukai sepak takraw. Nah, Ayu menyukai sepak takraw. Nah, ini di diagram panah, Ayu hanya menyukai bulu tangkis dan tenis meja. Berarti ini pernyataan yang salah. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut yang nomor 4. Perhatikan gambar diagram Kartesius berikut ini. Himpunan pasangan berurutan yang tepat untuk relasi dari himpunan A ke B adalah, ya, kita lihat saja. Ini satu pasangannya dengan berapa? 3. Mana yang satu pasangan 3? Bisa C atau D, ya. Kita lanjutkan lagi. 2 pasangannya dengan 2, ya. Bisa diperhatikan ini, ya. Oh, ini juga C dan D benar lagi. Kemudian kita lanjutkan. 3 pasangannya dengan 3. C dan D juga benar lagi. Kita lanjutkan lagi. 3 ini juga berpasangan dengan 5. 3 berpasangan dengan 5. Yang D tidak ada. Berarti jawabannya yang mana? Yang C. Ya, caranya seperti itu. Melihat memasangkannya, ya, dari sumbu X ke sumbu Y. Kita lanjutkan untuk nomor 5. Diketahui diagram panah di bawah ini. Rank dari relasi tersebut adalah, rank itu adalah daerah hasil. Ya, daerah hasil atau anggota dari kodomain yang ditunjuk, ya, yang ditunjuk saja atau yang dipasangkan dengan anggota domain. Mana yang dipasangkan? Yaitu 1, 4, 9, dan 16. Berarti jawabannya yang mana? Yang D. Betul. Lanjut untuk nomor 6. Himpunan K sama dengan 345 dan L sama dengan, himpunan L sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi 2 lebihnya dari himpunan K ke himpunan L adalah, nah, kita coba 2 lebihnya dari 3 ini, ya, kita dari anggota domainnya dulu. 2 lebihnya dari berapa? 1, ya. Berarti 3 dipasangkan dengan 1. Mana yang 3 dipasangkan dengan 1? Oh, ternyata hanya di C. Berarti jawabannya otomatis ini apa? Jawabannya adalah yang C. Yang A, B salah, kemudian yang C yang benar. Jawabannya yang C. Kemudian kita lanjutkan nomor 7. Relasi dari A ke B disebut fungsi apabila, ya, ini ada pilihan gandanya seperti ini. Kita ingat kembali pengertian dari fungsi atau pemetaan, ya. Nama lain fungsi itu pemetaan. Fungsi atau pemetaan adalah relasi dari 2 himpunan di mana anggota domain tepat mempunyai 1 kawan. Ya, tepat mempunyai 1 kawan pada anggota kodomain. Nah, kalau pada relasi A ke B ini yang sebagai domain apa? Himpunan A.
yang sebagai kodomain adalah himpunan B. Berarti untuk yang A bagaimana? Ini setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Benar atau salah? Salah ya, karena yang dipasangkan ini adalah anggota domain. Kemudian setiap anggota B memiliki pasangan di A. Nah, ini juga salah. Ya, domainnya ya, ingat anggota domainnya. Kemudian yang C, setiap anggota A memiliki pasangan di B. Memiliki pasangan di B. Padahal batasannya hanya satu kawan. Kalau hanya memiliki pasangan di B, bisa lebih dari satu. Berarti A, B, C salah, maka yang D pasti benar. Setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota B sesuai dengan pengertiannya. Jawabannya jadi adalah yang D. Lanjut ke nomor 8. Bagaimana? Sudah ada pemahaman yang lebih ya? Sudah lebih paham ya? Maaf, agak. Kita lanjutkan ya, nomor 8. Dari gambar diagram panah di bawah, yang merupakan fungsi adalah, nah ingat, anggota domain tepat mempunyai satu kawan. Sekarang kita lihat diagram panah yang pertama ini. Benar, ini merupakan fungsi atau bukan untuk yang pertama ini. Anggota domain ini hanya mempunyai satu kawan. Ya. Ini juga hanya mempunyai satu kawan. Ini hanya mempunyai satu kawan. Ini juga hanya mempunyai satu kawan. Berarti yang pertama ini fungsi atau bukan? Ya, yang pertama ini adalah fungsi. Kemudian yang kedua, kita lihat anggota domainnya. Anggota domainnya harus tepat mempunyai satu kawan. Ini mempunyai satu kawan, ini juga mempunyai satu kawan. Nah, ini yang anggota ketiga ternyata mempunyai dua kawan. Nah, berarti yang kedua ini bagaimana? Bukan fungsi. Kemudian lanjut yang ketiga. Yang ketiga, ini mempunyai satu kawan, ini juga mempunyai satu kawan, ini mempunyai satu kawan, dan ini juga mempunyai satu kawan. Berarti apa? Fungsi. Lanjut. Nah, yang ini anggota domain ini ternyata mempunyai dua kawan. Berarti bagaimana? Fungsi atau bukan? Bukan. Nah, berarti yang fungsi yang mana? 1 dan 3. Jawabannya adalah yang C. Ya. Paham ya? Lanjut nomor 9. Himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan pemetaan. Kita telah satu-satu dari yang A. 1. Jadi yang depan ini domain ya. Yang belakang ini untuk kodomain. Ingat-ingat, depan ini domain, yang belakang kodomain. 1. Kawannya 2. Oh, berarti domain ini mempunyai satu kawan. 2. Kawannya hanya 2. Ini juga mempunyai satu kawan. Kemudian 3, kawannya 3. Dan 3 ini hanya memiliki satu kawan. Berarti ini adalah apa? Pemetaan. Jawabannya berarti yang mana? Yang A. Paham ya? Intinya kalau fungsi atau pemetaan, anggota domain hanya mempunyai satu kawan. Ingat-ingat. Kita lanjutkan ke nomor 10. Diketahui P sama dengan bilangan prima kurang dari 10.
himpunan Q bilangan asli kurang dari 4. Banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan P ke Q adalah, nah ini ingat ya, rumus untuk menentukan banyaknya fungsi yang mungkin itu adalah banyaknya anggota kodomain dipangkatkan banyaknya anggota domain. Nah, banyak fungsi yang mungkin dari P ke Q. Nah, yang sebagai domain apa? Himpunan P, karena P ke Q ya. P-nya adalah domain. Bilangan prima kurang dari 10 berapa saja? 2, 3, 5, 7. Berarti banyaknya anggota P atau banyaknya anggota domain itu adalah 4. Selanjutnya, Q adalah sebagai kodomain. Q-nya berapa saja? Bilangan asli kurang dari 4. 1, 2, 3. Berarti banyaknya anggota Q atau banyaknya anggota kodomain sama dengan 3. Nah, kita hitung ya. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari P ke Q sama dengan banyaknya anggota kodomain dipangkatkan banyaknya anggota domain. Berarti 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jadi jawabannya yang D. Ya, ingat-ingat rumusnya ini ya. Banyaknya anggota kodomain dipangkatkan banyaknya anggota domain. Kita lanjut nomor 11. Diketahui himpunan A sama dengan A, B dan himpunan B adalah bilangan bulat dari 1 kurang dari 4. Ya, banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke B. Nah, ini pertanyaannya sama seperti yang nomor 10 tadi. Rumusnya ini, ingat ya. Nah, kita tentukan dulu yang sebagai domain mana, yang sebagai kodomain mana. Ya. Yang sebagai domain karena A ke himpunan B, maka yang sebagai domain adalah himpunan A. Banyaknya anggotanya berapa? 2. Selanjutnya B kodomain. B-nya dimulai dari 1 kurang dari 4. Berarti 1, 2, 3. Berarti banyaknya anggotanya berapa? 3. Kita gunakan rumus ini untuk menghitungnya. Ya. Jadi banyaknya anggota kodomain dipangkatkan anggota domain. Banyak sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jawabannya adalah yang B. Ini ingat-ingat rumusnya. Kita lanjutkan. Diketahui himpunan-himpunan sebagai berikut. Pasangan himpunan yang memungkinkan terjadinya korespondensi satu-satu. Ya. Nah, syarat terjadinya korespondensi satu-satu, ingat ya, dua himpunan yang memungkinkan terjadinya korespondensi satu-satu adalah banyaknya anggota kedua himpunan tersebut adalah sama. Nah, ini kuncinya di sini. Banyaknya anggota himpunannya adalah sama. Kalau ini yang pertama, banyaknya anggota himpunannya berapa? 5. Yang kedua, banyaknya anggota himpunannya berapa? Bilangan ganjil antara 11 dan 12. Berarti 13, 15, 17, 19. Berarti 4. Ya. Kemudian yang ketiga, banyak faktor dari 6. Faktor dari 6 berapa saja? 1, 2, 3, dan 6. Berarti ada 4 anggotanya. Kemudian bilangan cacah kurang dari 3. Bilangan cacah kurang dari 3. 0, 1, 2. Berarti ada 3 anggotanya. Berarti mana yang banyaknya anggotanya sama? 2 dan 3. Berarti yang memungkinkan adalah 2 dan 3. Jawabannya yang D ya. Ini maaf salah ketik ya. 2 dan
3. Lanjut ke nomor 13. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan negatif 2x tambah 5. Nilai f4 adalah, f4 artinya ini nilai x-nya sama dengan 4. Kemudian nilai x tersebut yaitu 4 disubstitusikan ke rumus fungsi fx atau x-nya digantikan dengan 4. Kita tuliskan dulu rumusnya. Fx sama dengan negatif 2x tambah 5. F4 sama dengan negatif 2 kali 4. Jadi x-nya ini diganti dengan 4 ditambah 5. F4 sama dengan negatif 8 ditambah 5. F4 sama dengan negatif 3. Nilai fungsi F4 adalah negatif 3. Jadi jawabannya yang apa? Yang B. Kemudian selanjutnya yang nomor 14. Diketahui fungsi fx sama dengan negatif 4x kurangi 3. Bayangan dari negatif 2 pada fungsi tersebut adalah, perlu diingat, mencari peta atau bayangan itu sama saja mencari nilai fungsi. Untuk mencari peta bayangan dari negatif 2, artinya nilai x sama dengan negatif 2, kemudian dicari nilai fungsi dari x sama dengan negatif 2 pada rumus fungsi yang sudah diketahui. Kita tuliskan dulu rumus fungsinya, kemudian kita substitusikan nilai x-nya ke dalam rumus fungsi tersebut. Berarti f negatif 2 sama dengan negatif 4 kali x-nya kita ganti negatif 2 dikurangi 3. Kemudian f negatif 2 sama dengan ini 8 dikurangi 3. F negatif 2 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut yang nomor 15. Diketahui fx sama dengan negatif 6 ditambah 2x. Nilai f negatif 3 ditambah f1 sama dengan titik-titik. Berarti bagaimana kita mencari nilai fungsi f negatif 3 terlebih dahulu, kemudian kita mencari nilai fungsi f1, baru kita jumlahkan. Kita cari dulu ya nilai fungsi f negatif 3, saya tuliskan rumusnya. Fx sama dengan negatif 6 tambah 2x. X-nya kita ganti dengan negatif 3. Negatif 6 ditambah 2 kali negatif 3. F negatif 3 sama dengan negatif 6 ditambah negatif 6. Ini hasil perkalian ini ya. 2 kali negatif 3 kan negatif 6. Kemudian f negatif 3 sama dengan negatif 12. Kemudian selanjutnya kita cari nilai fungsi f1. Kita tuliskan dulu rumusnya. X-nya kita ganti dengan 1. F1 sama dengan negatif 6 ditambah 2 kali 1. Jadi X-nya diganti 1. F1 sama dengan negatif 6 ditambah hasil ini perkalian ini 2 kali 1 jadinya 2. F1 sama dengan negatif 6 tambah 2 negatif 4. Nah setelah itu kita jumlahkan ya, negatif 12 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 16. Jawabannya yang B. Selanjutnya, nomor 16. Diketahui fungsi fx sama dengan negatif 2x ditambah 7 dan fk sama dengan 17. Yang ditanyakan adalah nilai k. Nah, ini nilai k berapa? Ya.
FK sama dengan 17. Ini ya. Artinya apa? Yang pertama, nilai X-nya itu sama dengan K. Jadi yang di dalam kurung ini kan X. Berarti X-nya itu sama dengan K. Kemudian nilai Fx-nya, nilai fungsinya sama dengan 17. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus fungsinya. Ya, kita masukkan ke dalam rumus fungsinya. Kita tuliskan dulu rumus fungsinya. Fx sama dengan negatif 2x tambah 7. Kita masukkan Fx-nya kita ganti dengan 17. Ya. Kemudian negatif 2 kali K. X-nya kita ganti dengan K. Ini ditambah 7. Selanjutnya kita hitung. 17 sama dengan negatif 2K ditambah 7. Ya, kita gunakan persamaan satu variabel untuk menyelesaikan. 17 kurangi 7 sama dengan negatif 2K. 10 sama dengan negatif 2K. Berarti K sama dengan 10 dibagi negatif 2. Berarti K sama dengan negatif 5. Jadi jawabannya adalah yang A. Maaf ini ya, saya salah ketik ini ya. Harusnya yang A. Belum saya edit tadi. Mohon maaf, jadi jawabannya yang A. Maaf. Saya lihat ini adalah D, betul ya, negatif 5. Saya lihatnya ini negatif 5. Mohon maaf, betul jawabannya yang D. Kita lanjut. Nomor 17. Jika Fx sama dengan 2x tambah C dan F5 sama dengan negatif 6, maka nilai C adalah, nah kita artikan dulu, F5 sama dengan negatif 6 artinya apa? Yang pertama berarti nilai X-nya yang di dalam kurung ini itu adalah 5. Kemudian nilai Fx-nya sama dengan negatif 6. Selanjutnya ini dimasukkan ke dalam rumus fungsi ya, rumus fungsinya ini. Saya tuliskan dulu rumus fungsinya atau kita substitusikan nilainya ke rumus fungsi ini ya. Fx kita ganti dengan negatif 6, kemudian X-nya kita ganti dengan 5. Berarti menjadi negatif 6 sama dengan 2 kali 5 ditambah C. Kemudian negatif 6 sama dengan 2 kali 5, 10 ditambah C. Kemudian negatif 6 dikurangi 10 sama dengan C. Negatif 16 sama dengan C. C sama dengan negatif 16. Jawabannya yang B. Ya. Lanjut, nomor 18. Pada fungsi Fx sama dengan 2 kurangi 5x. Jika domainnya itu adalah bilangan bulat antara 1 dan 6, rank dari fungsi tersebut adalah berarti mencari daerah hasil. Ya. Domainnya, kita tentukan dulu domainnya. Bilangan bulat antara 1 dan 6, berarti berapa saja? 2, 3, 4, 5. Nah, anggota domain adalah nilai X yang nantinya disubstitusikan ke rumus fungsi tersebut. Jadi nanti anggota domainnya ini disubstitusikan ke rumus fungsi untuk mencari daerah hasil. Saya tuliskan dulu rumusnya. Fx sama dengan 2 dikurangi 5x. X sama dengan 2, mencari nilai fungsi F2, maka F2 sama dengan, jadi X-nya diganti dengan 2. 2 dikurangi 5 kali 2, sama dengan 2 kurangi 10, sama dengan negatif 8. Selanjutnya untuk X-nya 3, sehingga ketemunya ini negatif 13. Selanjutnya X-nya sama dengan mencari 2 kali 5 kali 4, 2 kurangi 20 sama dengan negatif 18. Selanjutnya terakhir X sama dengan 5. Jadi X-nya diganti dengan 5. 2 dikurangi 5 kali 5 sama dengan 2 dikurangi 25 sama dengan negatif 23. Jadi ini hasil-hasilnya ini adalah merupakan
daerah hasil atau rank ya. Nah, berarti yang mana yang sesuai? Betul, ini jawabannya adalah yang A. Negatif 23, negatif 18, negatif 13, dan negatif 8. Ini sesuai dari hasil perhitungan tadi. Lanjut ke nomor 19. Suatu fungsi dinyatakan dengan rumus fx sama dengan 3x tambah 1 dan daerah hasilnya negatif 5, 1, 7, 13. Maka domain dari fungsi tersebut adalah, nah ini kebalikan tadi yang nomor 18. Kalau nomor 18 mencari daerah hasil, kalau yang nomor 19 ini mencari daerah domain ya. Mencari domainnya atau daerah asal. Nah, rank daerah hasilnya itu negatif 5, 1, 7, 13. Anggota rank atau daerah hasil adalah nilai fx. Nih, ingat-ingat. Ya. Itu nilai fx yang nantinya disubstitusikan ke rumus fungsi tersebut. Kemudian mencari nilai x atau domainnya. Kita tuliskan dulu rumusnya. Ya. Untuk fx sama dengan 5. Negatif 5, mencari nilai x. Nah, fx-nya ini kita ganti dengan negatif 5. Ya, maka sama dengan 3x. Negatif 5 ditambah 3x tambah 1. Kemudian, negatif 5 kurangi 1 sama dengan 3x. 3x sama dengan negatif 6, maka x-nya ketemunya adalah negatif 2. Dan dilanjutkan untuk fx-nya sama dengan 1, itu ketemunya nanti 0, kemudian fx sama dengan 7, ketemunya 2, dan fx 13 ini nanti ketemunya adalah 4. Jadi domainnya ini adalah nanti ini negatif 2, 0, 2, 4. Jawabannya yang C. Ya, paham ya? Nanti perhitungannya silakan dipelajari lebih lanjut. Bisa di screenshot pas waktu kalian menonton pembahasan soal-soal ini. Atau nanti mungkin ada yang perlu penjelasan lebih lanjut, bisa ditulis di kolom komentar ya. Kita lanjutkan ke soal ke nomor 20 yang terakhir ya. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 2x kurangi 5. Nilai f 4p kurangi 3 adalah, nah berarti mencari nilai fungsi dengan ya, dimana x-nya ya, ini nilai x-nya adalah 4p kurangi 3. Kalau biasanya kalau di nomor berapa tadi, nomor 16 kalau tidak salah, itu nilai x-nya itu berupa bilangan, tapi untuk yang nomor 20 ini nilai x-nya berupa bentuk aljabar 2 suku ya. Kemudian tidak usah bingung ya. Yang penting intinya bentuk aljabar ini nanti menggantikan nilai x-nya ya. Kita tuliskan rumusnya dulu, rumus fungsinya. Fx sama dengan 2x kurangi 5. Nah, x-nya kita ganti dengan 4p kurangi 3. Berarti menjadi 2 kali 4p kurangi 3. X-nya diganti dengan 4p kurangi 3. Kurangi 5, kemudian f 4p kurangi 3 sama dengan, ini kita kalikan perkalian suku aljabar, 2 kali 4p menjadi 8p, 2 kali negatif 3 menjadi negatif 6, dikurangi 5. F4P kurangi 3 sama dengan 8P kurangi 11. Jumlahkanlah atau kurangkanlah yang suku sejenis. Berarti jawabannya yang A. Nah, itu mungkin soal-soal yang sering muncul pada PTS atau PAS, ya, atau pada ulangan harian mungkin yang muncul pada penilaian harian kalian. Ini bisa digunakan sebagai referensi kalian dalam belajar. Kalau masih bingung, bisa kalian tuliskan pertanyaannya di kolom komentar.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa kalian subscribe, like, dan share ya, agar channel Asal Tukang F2 menjadi lebih berkembang lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Sukses selalu buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.